Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas, bekerja, marilah kita mengisi kehidupan kita dengan beribadah bersama-sama, belajar firman Tuhan. Dan karena itu sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Tuhan kami, di saat ini kami lagi hendak akan bersama-sama belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami terus bermohon kepadamu ya Bapa, berikan hikmat bagi kami, sehingga kami mampu mengerti akan maksud firman-Mu, dan mampu kami praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dan perbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah kematian Yesus Kristus sebagai pembenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah penggalan lirik lagu yang berkata, "Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda." Dari syair lagu ini mengisyaratkan bahwa kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus, semua orang adalah sama. Tidak ada perbedaan orang Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Yang artinya bahwa semua satu di dalam Yesus Kristus. Perbedaan yang ada bukan untuk memisahkan, tetapi untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi pemisah satu dengan yang lain dan diskriminasi. Dan karena itu Paulus dia menegaskan akan hal itu dengan mengatakan secara tersirat bahwa jika kita masih hidup di bawah tekanan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Jika perbedaan yang ada di dalam diri kita masing-masing memisahkan kita, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kematian Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya menjadi satu dengan Tuhan Allah dan sesama tentunya. Di dalam Yesus Kristus, tembok pemisah telah dihancurkan. Orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus harus menyadari bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan Allah melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Dan karena itu, karya penebusan Yesus Kristus lewat kematiannya mau menyatakan bahwa begitu besar kasih karunia Tuhan Allah atas kehidupan kita manusia, sehingga kasih-Nya seharusnya dinyatakan kepada banyak orang dengan tidak mengenal akan batas waktu, tempat, dan perbedaan akan latar belakang kehidupan antara satu dengan yang lainnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini mau mengajarkan kepada kita
sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk mengucap syukur atas setiap kasih karunia dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ia yang telah menyerahkan kehidupannya, nyawanya sebagai tebusan dosa kita manusia untuk pembenaran. Ketika seseorang berpikir bahwa melakukan akan hukum Taurat dapat memperoleh akan kebenaran, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Kebenaran sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena dialah kebenaran itu. Kasih-Nya harus dinyatakan dalam seluruh aspek perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baik itu dalam pikiran kita, perkataan, bahkan pun perbuatan kita, yang harus kita nyatakan dengan saling mengasihi, saling menghormati, sehingga kehidupan pasti akan diwarnai dengan kasih dan damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kita semua dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Tuhan kami menaikkan pujian dan syukur atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau anugerahkan, Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Kami bersyukur ketika di saat ini kami boleh lagi bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman yang kami baca, kami dengarkan, mampu kami lakukan, mampu kami praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Firman mengajarkan kami bahwa Engkau ya Tuhan yang memberikan kehidupan-Mu bagi kami manusia, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang kekal. Dan karena itu ya Tuhan Allah, kiranya kami dapat mempraktekkan akan kasih di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, seperti apa yang Tuhan contohkan dalam kehidupan kami. Kami mampu mengasihi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami, sehingga ya Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan, mampu kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami, mana yang baik, yang harus kami lakukan untuk kemuliaan akan nama Tuhan Allah. Engkau Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami semua yang boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Baik Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, tetapi pun kami yang boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati kehidupan kami pribadi dan keluarga kami, diberkati oleh Tuhan dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kiranya melalui itu kami terus merasakan akan berkat-berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kami semua. Diberkati pun kehidupan pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, terus diberkati oleh Tuhan Allah. Diberkati pun tim multimedia. Engkau Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dalam kehidupan mereka, dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab. Berkat Tuhan akan selalu mereka rasakan dan nikmati dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah, seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang hari ini, apapun yang hendak kami lakukan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, maupun di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kami lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan, di share, di komen, di like, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.